pemikiran bahwa KPH mau ditransformasikan menjadi blood itu gimana pemikiran Bapak? Mungkinkah itu membuat KPH kuat dan langsung mandiri? Ya. Itu kan tidak semudah itu juga kan, Ya. Kak? Jadi pertama dari goodwill pemerintah, goodwill pimpinan terhadap itu. Kalau kita flashback bahwa goodwill pemerintah saat menghadirkan KPH. Itu sebenarnya memang pada saatnya peran pusat itu kecil. Ya. Jadi dia hanya membuat regulasi yang Betul. akan diimplementasi oleh unit-unit tapak. Ya. Kita hanya membuat norma, standar, kriteria dan prosedur saja. Nah, harus itu anunya. Jangan lagi ada pemikiran, waduh, pusat nggak punya peran. Nah, kalau itu sekarang ini kita seperti itu, kembali pada sentralistik lagi. Ya. Mestinya sekarang ingat bahwa kawasan hutan itu beradanya di lapangan. Betul. Berilah peran pengelolaan itu di tingkat tapak yang kuat agar kehutanan itu terjaga, ketahanan kawasan terjaga, bahwa sebagai kekayaan negara itu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa dengan tidak terkurangi karena ada perambahan, lalu dan sebagainya. Mestinya itu. Ya. Jadi pusatnya cukup membuat kebijakan umum saja. Kebijakan umum, regulasi, buatlah norma, kriteria, prosedur, itu yang akan diikuti kan, Pak. Karena SPK itu norma, standar, kriteria dan prosedur akan diikuti oleh mereka. Kenapa diikuti mereka? Supaya yang biasa dilakukan oleh pusat itu akan sama dilakukan oleh mereka. Daerah berdasarkan norma yang sudah dibangun oleh kita. Betul. Kita harus percaya. Kalau nggak percaya, hutan kita itu 120 juta plus 5 juta perairan. Nggak mampu kita kalau nggak diterahkan di tingkat tapak. Karena itu, Pak Haji. Pemikiran Bapak tadi untuk menguatkan peran KPH itu secara realnya apa langkah yang harus kita gunakan dan apa yang harus diintervensi oleh pusat dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi? Memang harus ada rekonstruksi regulasi dengan mengedepankan peran KPH. Sekarang kan PHL misalnya, ada UPT-nya. Nah, UPT itu kan akan dispute dengan peran KPH. Itu kita harus legowo. Jadi menyerahkan kegiatan PL itu di KPH. Itu kan. Barangkali yang mendengarkan pernyataan saya mungkin jengkel pada saya, bukan begitu. Kalau kita ingin bangun negeri ini, sebenarnya kawasan hutan itu akan terkelola dengan baik, terjaga dengan baik dan menghasilkan sesuatu untuk masyarakat. Itu perlu ada pergeseran itu. Jadi berilah peran KPH itu seperti kita yang ada di UPT itu, berikan dia dan tidak hanya tugasnya, diberi anggarannya. Sepakat. Nah, tugas kita melakukan controller atas NSPK yang sudah diberikan dia. Mandat ke KPK. Ada KPH jika tidak pas, ada evaluasi. Betul, evaluasi. Jadi, ada reward lah ya. Kalau ada yang memang menyalakan bagus, diberikan apresiasi reward. Betul, Yang kurang mungkin diingatkan. Nah, nanti pada saatnya dia bergulir sebagai bola salju kan? Bergulir ke tempat lain menjadi baju. Betul. Tapi kalau tidak diawali itu, kita masih kekeh dengan keinginan kita berkuasa di daerah itu pasti nggak bisa jalan. Sepakat. Karena kemampuannya terbatas, dari APBD yang terbatas, tidak pernah terus support dengan APBN APBD yang memadai ya, Pak. Betul. Karena betul harusnya kawasan hutan yang merupakan 63,5 kurang lebih 63,5% tapak bumi Nusantara itu akan terbagi habis dalam KPH. Dan KPH yang kokoh itu ketika ada aliran manfaat dari kawasan hutan menuju areal KPH itu. Jadi kawasan hutan akan turun ke masyarakat manfaat. Nah, kemudian ada masyarakat di sekitar KPH itu yang mengirim jasa baik ke kawasan hutan. Betul. Nah, tidak ada jasa buruk. Kalau jasa buruk apa di bibre, di diokupasi. Ini enggak. Ada manfaat untuk masyarakat turun, ada jasa baik naik. Nah, ketemu di tengah itu, itulah ketahanan kawasan hutan. Betul. Nah, terciptanya itu jika peran masyarakat sekitar KPH itu diberi peran untuk mendapat manfaat dari kawasan hutan tadi. Nah, untuk itu kan tidak supaya tidak uncontrollable,
KPH itu mengontrol yang seperti itu. Ya. Nah, sehingga kamu boleh, betul. tapi harus begini, harus begini. Nah, itu peran Nah, KPH. artinya tidak pada balai-balai PHL, termasuk balai-balai yang lain kan Pak? DAS, udah bisa di DAS RH, mungkin juga bisa dikelola di sana. Ekstremnya Pak, pada saatnya UPT pusat itu kecuali UPT-nya KSDAE. Ya, Nah, yang karena besi di pusat ya. konservasi. Ya, konservasi. Ya, konservasi. Ya. Jadi konservasi kalau itu UPT itu dianggap sudah setingkat KPH, ya itulah KPH-nya. Ya. Yang lain-lain itu sudah Ada habis dengan ya, KPH itu. ya, jadi udah masuk di dalam KPH. KPH itu melakukan rehabilitasi. Ya. Betul. Artinya Ya. gitu loh, Pak. Ya, itu saja ya. Objektif ya, Ya, jangan ya. sakit hati karena jadi UPT bubar, bukan itu. Ya. Kalau kita mau memperkuat KPH dalam rangka perkuatan pengelolaan hutan dan pemanfaatan organisasi dalam pengelolaan hutan, ya memang harus menyerahkan kewenangan. Ya, ada yang dikorbankan dan kutip. Barangkali Pak lebih hemat anggaran APBN kita. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita bicara bahwa tapak itu KPH itu adalah Kementerian Kehutanan dalam skala kecil. Kan semuanya terakomodir di situ kan? Iya, sebenarnya KPH itu kalau kita jujur, Satuan Pengelolaan Hutan itu komandan hutan di tapak yang segitu. Ya. Ini komandan, ada 600 komandan-komandan itu yang mengawal tapaknya masing-masing. Betul. Itu kan gagah. Mau konservasi, mau rehabilitasi, mau apa, dia lah di situ. Nah, hanya yang di konservasi, yang taman-taman nasional itu, sebenarnya kalau itu merupakan inklusif juga KPH, sebenarnya balai-balai itu adalah kepala KPH. Iya, kepala KPH pada dasarnya kan, betul. KPH konservasi. Iya, sepakat itu ya. Yang kita inginkan tuh seperti itu. Iya. Diberi peran dana dan sebagainya. Semuanya. Full gitu kan. Oh, ini kan KPH, ini umumnya KPHP dan KPH. Ya, Pak, setengah hati semua. Setengah hati betul. Ya, setengah hati. Nah, di sini juga gubernur merasa sebagai yang memberikan mandat untuk itu agak cuek gitu kan, Pak. Oke. Jadi, nah, itu gimana pandangan Bapak per gubernur itu nih? Ada wacana tentang perubahan Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya. Karena saat ini kan kewenangan kehutanan itu konkurennya pusat dan provinsi. Betul, pusat dan provinsi. Nah, ternyata itu menyebabkan kelemahan juga di kabupaten. Ya. Kosong ya. Tapak itu adanya di kabupaten semestinya. Nah, saya sedang menulis draft tentang wacana itu kembali menghidupkan bahwa kewenangan konkuren. Jadi kewenangan kehutanan itu merupakan urusan pilihan, tapi kewenangannya dijalankan secara konkuren. Konkuren itu apa? Kewenangan bersama antara pusat dan provinsi yang sekarang. Ya. Dulu zaman tahun 2009 sampai dengan 2014 plus kabupaten. Iya betul. Nah, setelah keluar undang-undang ini, OJK, kabupaten diabaikan. Tinggal provinsi. Kabupaten seolah masa bodoh. Ya. Nah itu. Nah, kalau itu menjadi sesuatu hambatan di dalam pengelolaan hutan ini, kenapa nggak dihidupkan saja bahwa ada peran kabupaten kota di dalam pengelolaan hutan. Bahwa dulu kembalikan kepada semula ya. Dulu bisa uncontrollable provinsi terhadap kabupaten, ya itu yang dibenahi. Betul. Bagaimana supaya provinsi dapat mengingatkan kabupaten. Kalau dulu katanya terlalu bebas, bupati mengizinkan. Ya, apa membebaskan segala macam kan. Itu kan persoalannya keirian dalam bahasa ininya kan. Gubernur merasa paling besar, pengen punya peran. Betul. Jadi mungkin itu yang dibenahi. Tapi menurut saya logika ketapaan, hilangnya peran kabupaten kota itu sebenarnya memperlemah pengelolaan hutan. Karena bupati tidak merasa bertanggung jawab. Nah, misalnya Bupati Kuningan bilang, Pak, saya Bupati Kuningan minus kawasan hutan. Itu kan jadi gak lucu. Iya. Iya, Pak. Dan itu yang berbahaya kan di daerah-daerah tambang. Ya. Hanya seperti itu kan? Iya. Daerah tambang. Enggak, ya. Nah, terus dia tidak pernah merasa memberikan izin apapun karena izinnya dari gubernur. Dari gubernur. Nah, itu kan jadi masalah menurut saya. Saya pernah dengar tuh Bupati Kuningan tuh. Saya Bupati Kuningan
minus kawasan hutan. Masa gitu? Jadi artinya ada orang yang anu lah, Ya, pesimis pesimis terhadap ya. terhadap undang itu. Kenapa Betul. kalau itu kemudian tidak dilakukan kembali Rekonstruksi, undang-undang ya. pemerintahan daerah Betul. dengan memberi peran Ya. daerah lah. Ya. Apakah terbatas atau anu itu Ya, bisa diatur lah. artinya Tapi tidak dilepas secara utuh Ya. seperti begitu. Ini kan Nah, full, nah, nggak ada nah. keterlibatan itunya kan sama sekali daerah. dulu kan namanya IYUP kan di kabupaten kota. Ya, Sekarang IYUP kan di gubernur. di gubernur. Nah, itu bukan enak juga sih. Bupati kan jengkel juga. Nah, sebagian sekarang udah di pusat, Pak. Iya, kecuali IUP tambang galian C. Gubernur ya? Gubernur. Yang seperti yang lain udah di Di Minerba ya? Minerba. Itu lebih gila lagi kan gitu. Hancur lagi dan tidak sesuai Iya. dengan undang-undang pemerintahan daerah karena pemerintahan daerah itu 3 sektor, kehutanan, KKP dan Minerba. Ya. Itu konkurennya pusat dan provinsi. Iya. Betul. Makanya dia mengambil perannya, pusat masih punya peran, pusat aja. Iya. Yang galian C baru daerah. Ya? Galian C itu pun baru dikembalikannya ke daerah. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu berarti KPH itu tetap tidak akan kuat kalau masih dalam strukturnya seperti begini ya, Pak. Susah. Jadi Bapak sepakat kalau itu kita kembalikan ke tapaknya di Kalau tingkat menurut saya, kabupaten. Di kabupaten. Kabupaten diberi peran. Iya, Kita beri peran. objektif saja lah. Iya. Jangan terlalu mempersoalkan kayak raja-raja nggak begitu kan Iya. pengaturannya. Betul. Begitulah. Makanya sekarang kan berantakan ketika semua itu harus provinsi. Provinsi kemudian dengan keterbatasannya punya cabang dinas kehutanan sangat terbatas. Iya. Dan tidak efektif. Ya. Tidak efektif. Cabang dinas itu berafiliasinya dengan dinas kehutanan provinsi, Betul. bukan dengan bupati. Ya. Tidak akan ada komunikasi. Komunikasi. Sepakat itu. Tapi kalau dinas kehutanan menjadi otonom kabupaten, dia akan patuh dengan Kepada bupati. ya, loyalnya kepada bupati. Kalau ini atas perintah gubernur ya, Iya. bupatinya enggak. Iya. Nah, sementara misalnya rekom dari gubernur itu dari dinas CDK-nya, Betul. Tapi rata-rata kalau di luar Jawa cabang dinas udah nggak ada, Pak. Nggak ada. Langsung di KPH. Yang ada di sini. Iya. Di Jawa masih ada cabang dinas kan. Iya, di Jawa ada. Kalau sana KPH. KPH itu Ya, kan. KPH itu yang Tetap- mewakili. Ya, KPH tapi dia berorientasi kan kepada Ke provinsi. Iya, provinsi, tidak ke Nggak ada, daerah. nggak ada. Nah, menurut saya itu kalau mau walaupun ada KPH, tapi tetap saja ada kewenangan bupati. Nah, Ya, kewenangan bupati dengan kehutanan, nanti KPH itu Pak menjadi wewenangnya Pak Bupati. betul. Kita arahkan ke sana aja ya. Ya. Harus begitu isunya kita angkatnya Sehingga seperti itu. maksud saya ini kaitannya dengan rentang kendali, Pak. Ya, Bagaimana gubernur bisa mengendalikan KPH di seluruh wilayah provinsinya itu berat. betul. Kalau untuk wilayah kawasan hutannya luas kan Iya, mungkin. Justru kita bisa ngontrol Pak Bupati masing-masing berapa KPH di bupatinya itu. Iya. Nah, kan? Misalnya 2-3 KPH, Pak Bupati bertanggung jawab di 2-3 KPH. Betul. Nah, pejabatnya diangkat oleh Bupati. bupati. Ya. Nah, kita mengontrolnya pada Pak Bupati itu atas KPH itu. Sepakat. Kalau sekarang gubernur nggak mampu. Betul. Banyaknya kan, Pak. Betul. Dan banyak menempatkan orang-orang gubernur yang tidak tahu tentang hutan. Ini lebih berbahaya lagi, Pak. Sebenarnya pesan yang ingin saya sampaikan apa? Optimalisasi peran KPH sesuai dengan skenario pengolahan hutan yang Efektif. Kata Pak itu. Ya. Optimalisasi itu yang penting pesan kita ya. Ya, bagus, mantap. Oke, sip. Terus tadi mungkin kita dengar Ya. penjelasan atau pandangan dari salah seorang bidan kelahiran daripada KPH itu sendiri, Bapak Dr. Bambang Supianto. Beliau dulu adalah Dirjen Planologi yang memulai merancang KPH dengan KPH model. Tadi pemikiran yang sangat moderat adalah kalau benar kita ingin menjaga hutan dengan baik, ya tutupannya bagus, terkontrol dengan KPH itu adalah di tingkat kabupaten. Ya. Biar skop kecil di bawah bupati. Ya. Itu yang ini. Ya. Oke, coba kita sama-sama memberi dukungan terhadap itu. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul.